Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhafiz dari kelas KPID semester 4 Fakultas Dakwah dengan NIM 0101203028. Ingin memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester hadis tematik dan komunikasi dengan dosen pengampunya Bapak Haji Moh Iqbal Abdul Muin LC MA. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama, pengertian hadis tematik dan langkah penyusunan. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau al-tafsir al-maudhu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Nah, berikutnya diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis sedangkan dalam metode tafsir tematik hal itu tidak diriwayatkan yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Nah, berikutnya ada langkah-langkah penyusunan hadis tematik. Adapun langkah-langkah dalam metode pemahaman hadis tematik atau maudhu'i, dalam praktiknya pengkajian hadis dengan metode tematik dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tajrij al-hadis. C. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawwu dan perbedaan periwayatan hadis lafal dan makna. D. Melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi skema sanad. E. Melakukan penelitian sanad meliputi penelitian kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para periwayat yang menjadi sanad hadis bersangkutan. E. Melakukan penelitian matan meliputi kemungkinannya ada i'lal atau cacat dan terjadinya syadz atau kejanggalan. Dan F. Mempelajari term-term yang mengandung pengertian serupa sehingga hadis terkait bertemu pada suatu muarah tanpa ada perbedaan dan kontradiksi. Juga pemaksaan makna kepada makna yang tidak dapat tepat. Dan G. Membandingkan berbagai syarahan hadis dari berbagai kitab-kitab syarah dengan tidak meninggalkan syarahan kosakata, frase, dan klausa. Berikutnya ada nomor 2, sifat Nabi Muhammad SAW saat berdagang. Nah, ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam berdagang. Yang pertama adalah jujur, siddiq. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Berikutnya dapat dipercaya atau amanah. Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang amanah. Yang tiga, ada argumentatif dan komunikatif atau tablik. Bila Anda seorang marketer, maka Anda harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenarannya atau transparency and fairness. Dan terakhir yaitu cerdas dan bijaksana atau fatona. Dalam hal ini, pebisnis yang cerdas merupakan pebisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dengan sifat ini, pebisnis dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Berikutnya ada contoh 4 hadis tentang berdagang. Yang pertama, hadis tentang perselisihan penjualan dan pembeli. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang yang berjual
beli berselisih sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Hadis riwayat Imam yang 5. Berikutnya ada hadis tentang jual beli dan riba. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, hadis tentang jual beli dan barang yang diperjualbelikan. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak atau bangkai, namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, ada hadis tentang jual beli yang mabrur. Dari Abi Said dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya nomor 3, adapun pendapat saya terhadap mengapa banyak orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam dikerangkeng dengan sebatas ibadah, mahda dan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah pelajaran dengan politik agama, maka kita akan sampai pada politik yang berada adil, bijaksana, dan terutama mementingkan umum di atas kepentingan pribadi, golongan maupun partai. Sebaliknya, politik tanpa agama akan melahirkan politik-politik rendahan yang mengorbankan agamanya untuk mengejar rendahnya harta dan kekuasaan. Yang saya dapati dari orang yang ingin memisahkan politik dengan Islam, mereka adalah orang-orang yang percaya adalah agama dan politik tidak terhubung, dan mereka tidak mengerti apa itu agama Islam. Berikutnya ada nomor 4, untuk menjawab nomor 4, contoh dari hadis. Yang pertama, setiap kamu adalah pemimpin. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Berikutnya pesan hadis yang disampaikan, setiap orang adalah pemimpin dengan tanggung jawabannya masing-masing. Seorang pejabat, direktur dan manajer, seorang ayah sekaligus suaminya, seorang ibu sekaligus istri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir atas apa yang dipimpinnya. Berikutnya ada siapa curang tidak termasuk golongan kami. Sahih Muslim hadis nomor 146 telah menceritakan kepada kami, Kutabiyah bin Said telah menceritakan kepada kami, Yakub yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Qari dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim, keduanya dari Suhail bin Abu Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami, dan barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Berikutnya ada ciri-ciri orang yang munafik. Ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya terakhir, yaitu siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Al-Wafi Imam Nawawi Mustafa Diab Al-Bukhadis Arba'in nomor 34. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Demikianlah yang bisa sampaikan dari hasil rangkuman jawaban ujian akhir semester hadis tematik dan komunikasi. Apabila ada kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.